Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming hari Minggu 16 Januari 2022. The Year of ATB, Allah turut bekerja. Nah, saudaraku yang saya kasihi, saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat seluruh saudara jemaat Tuhan yang ada, dan buat Bapak Ibu yang lain yang mungkin hari ini melihat kami, menyaksikan kami, ada bersama kami dalam ibadah live streaming hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami masih memilih untuk ibadah secara online. Seharusnya hari ini saya jadwalkan untuk kita tatap muka di Hotel 88. Namun kemarin saya dengar berita bahwa Omikron makin hari makin naik. Omikron, si Om ini, kapan ini Omikron pergi? Dan ada beberapa orang juga dan beberapa RT atau RW juga lockdown karena meningkatnya virus ini. Wisma Atlet juga saya perhatikan juga ada peningkatan. Jadi saya masih memilih, Bapak Ibu, saya berharap untuk kita tetap ikut dulu ibadah secara online dulu. Nanti kalau memang sudah keadaan memang benar-benar sudah terkendali, apalagi anak-anak kita juga sudah mulai divaksin, jadi kita sudah bisa punya benteng untuk bisa menangkal virus ini, boleh kita tatap muka lagi di Hotel 88. Bahkan ada orang memperkirakan puncaknya adalah di bulan Februari dan bulan Maret. Waduh, saya bilang saya nggak ibadah-ibadah tatap muka dong. Penting juga jumpa dengan jemaat saya, penting juga kangen juga dia. Bapak Ibu, biar kita sama-sama tatap muka lagi. Nah, sekalipun kita beribadah lewat online, tapi saya berharap tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Ketika menghadap handphone, pegang handphone dan buka hati, tutup mata. Bahkan mungkin ada pergumulan berat, kadang nggak bisa lagi mau tolong kepada siapa lagi. Dengar kami khotbah, dengar pujian yang netes air mata juga, Tuhan hadir. Ya kan? Sekarang Tuhan sudah bekerja, tidak dibatasi oleh tempat lagi. Kalau dulu orang itu punya pengalaman, saya gara-gara berjumpa dengan Tuhan karena pergi ke gereja. Sekarang orang punya pengalaman, saya berjumpa dengan Tuhan gara-gara saya nonton ibadah live streaming. Amin ya Bapak Ibu. Kita harus percaya akan kehadiran Tuhan dan jamahan Tuhan dan kuasa Tuhan. Allah kita adalah Maha Hadir. Ada Allah kita, Allah yang tidak terbatas dan tidak perlu dibatasi oleh ruang gerak apapun. Dimanapun kalau dia mau hadir, dia mau hadir. Selama dia bilang begini, kalau kita membuka hati buat dia, selama kita datang kepada dia, pegang ini handphone, berlutut, tutup mata, memuji, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, Tuhan berkenan hadir. Amin. Itu sebabnya saya berharap Bapak Ibu boleh tetap setia selalu dalam ibadah live streaming. Kita akan mulai. Namun sebelumnya mari kita satu hati berdoa buat ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya lagi Tuhan sudah tolong kami. Kami sudah ada di minggu yang ketiga di tahun 2022. Tuhan begitu baik kepada kami. Kalau kami mampu sampai hari ini, kami bisa ada lagi sampai hari ini. Semua karena tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Semua karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Yesus turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kami. Menuntun kami, memegang kami, menolong kami. Kami bersyukur buat semua itu Bapa. Dan hari yang diberkati, dimanapun kami berada saat ini, kami menggunakan laptop kami, PC, handphone, apapun yang kami gunakan untuk beribadah. Mari Tuhan Engkau boleh berkenan atas ibadah kami hari ini. Anak-anakmu, jemaatmu yang telah meluangkan waktu mereka. Bahkan mereka telah membuka hati mereka, menutup mata mereka, mengarahkan perhatian mereka kepada Engkau. Dalam keterbatasan kami mencari Engkau dan kami temukan Engkau. Dalam kesesakan kami mencari Engkau dan kami telah menemukan Engkau. Engkau berkenan ditemui saat-saat di mana Engkau saat ini berkenan kami temui. Kami terus datang kepadamu Bapa. Terima kasih, berkati jemaatmu yang telah meluangkan waktu ini Bapa. Berkati anak-anakmu yang lain yang menyaksikan kami, melihat kami hari ini, diberkati. Agunglah ibadah ini karena Tuhan bertakhta atas ibadah ini. Puji-pujian yang ada Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan. Sehingga melewat pujian itu juga membuka hati kami untuk kami ditaburi kebenaran firman. Dalamnya kami boleh diberkati dan dilawat Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kemulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Rohmu yang hidup
mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita terus mendoakan anak-anak kita agar mereka juga bertumbuh, berkembang, mereka menjadi anak-anak yang sehat-sehat, pintar, cerdas, dan berhasil. Ya, karena mereka sudah mulai ibadah tatap muka, kita teruskan doakan agar mereka juga terpelihara sempurna adanya. Amin ya. Adik-adik, di mana? Boleh kumpul kepada papa dan mama, dekatin mereka Bapak Ibu, pegang mereka, tinggalin dulu itu handphone. Ya, tinggalin dulu, dekat papa dan mama, pakai handphone papa mama dulu, atau bawa handphonenya datang, mau didoakan oleh Pak Pendeta. Ya, satu hati, lipat tangannya, tutup matanya, dan satu hati dengar suara saya ya. Kita berdoa bersama-sama, dan mari satu hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat siang hari ini. Sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu bersama-sama dengan seluruh saudara jemaat Tuhan yang ada, kami bersatu hati Bapa datang kepadamu dan berdoa buat anak-anak kami, menyerahkan kehidupan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan kiranya selalu terus dilimpahkan dalam kehidupan anak-anak kami. Kami mau berkata kepada anakmu Edelin, anakmu Sandra, anakmu Alesia, anakmu Ica, anakmu Suho, anakmu Alesia Gresly, anakmu Kevin, dan anakmu Sena, anakmu Sean, anakmu Dylan, anakmu Jovanka, anakmu Nathan, anakmu Angel, anakmu Ayumi, anakmu Carlos, anakmu Angel, anakmu Kesia Evelyn, anakmu Vincent, anakmu Albert dan Robert, anakmu Berlian Aubrey, anakmu Ansipora, anakmu Renner, anakmu Rachel, anak Gabriel Nathanael Setiawan, anakmu Jesse, anakmu Jesslyn, anakmu Jeff, anakmu Eric, dan anakmu Reynold, dan anakmu Christina. Seluruh saudara jemaat Tuhan yang punya anak ini, kami taruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berkata kepada anak kami, diberkatilah anak-anak kami Bapa dalam nama Yesus. Turunkan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pribadi yang kuat, pintar, cerdas, dan memuliakan nama Tuhan. Kuasa yang maha tinggi menaungi mereka dan membentengi mereka. Bakteri, virus, corona apapun kami halaukan dalam kehidupan anak ini dalam nama Yesus. Diberkatilah sekolah dan masa depannya. Hidupnya dipagari selalu oleh kuasa-Mu. Mereka berhasil dan beruntung dalam kehidupannya. Mereka kuliah, mereka sekolah diberkati. Mereka dalam masa-masa menghadapi ujian semester juga, Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik. Mereka sudah sekolah tatap muka, Tuhan tolong Bapa. Guru-guru yang ada, ruangan yang ada, kuduskan, sucikan semua dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh sempurna tubuh, jiwa, dan rohnya. Mereka terpelihara untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Orang tua yang mendidik dan membina dan membesarkan, diberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka diberkati selalu. Bersyukur Bapa dan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan anak kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan terjadi dalam kehidupan anak kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik boleh kembali pegang handphone atau nonton, tapi nonton dulu ibadah sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam bagi kita semua adik-adik. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu hati berdoa buat firman Tuhan, agar firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita di dalam ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, saatnya bagi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas kami semua yang ada, atas fasilitas yang ada, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami boleh membuka hati kami dan kami boleh ditaburi firman-Mu. Firman-Mu disampaikan, mendapat bagiannya, dan kami percaya ketika firman itu disampaikan akan melaksanakan bagian Tuhan dan mengerjakannya, berberi buah dan bertumbuh berkali-kali lipat dalam kehidupan kami, membawa kami selalu berkemenangan dalam kehidupan ini. Terima kasih, kami mau mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi, seperti tema kita hari ini atau tema tahun ini, visi saya di tahun 2022 sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, harus punya visi untuk mengarahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sama-sama mengarah kepada satu tujuan yang namanya tahun ATB. Apa itu? Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Roma pasal ke-8 ayat ke-28. Saya bacakan ayat ini terus setiap kali saya khotbah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan itu turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah harapan saya di tahun 2022, supaya kita semua, Bapak Ibu dan saya, kita semua sama-sama, bahkan Bapak jemaat Tuhan yang lain, Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di tahun 2022 ini, saya berharap kita sama-sama mengerti dan memahami bersama bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang
Maha kuasa, maha dasar, dan maha hebat. Allah yang melakukan hal-hal yang luar biasa, mujizat demi mujizat itu bukan sekedar Allah yang hanya apa kata orang, apa didengar orang, atau saya dengar dari tetangga sebelah, tidak. Tapi Allah yang benar-benar turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya mengawali bahwa ayat ini sebenarnya berbicara tentang secara khusus. Ini tidak berbicara tentang secara umum. Allah secara umum Allah menciptakan, Allah turut bekerja dalam penciptaan. Secara umum Allah turut bekerja dalam menyediakan keselamatan. Tapi secara khusus buat mereka yang percaya kepada Tuhan, maka Allah pun turut bekerja. Buat Bapak Ibu yang lain yang mungkin hari ini mendengar saya, yang belum terima Tuhan, saya mau ingatkan kepada terima Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bekerja secara eksklusif, khusus kepada orang yang menerima Dia, orang yang mengasihi Dia, orang yang terpanggil di dalam Dia. Nah, untuk menjalankan visi ini, ya, kalau ada visi pasti ada misi. Ya, tidak mungkin berdiri sendiri, visinya ngambang-ngambang, visinya sekedar ngomongan, tapi ada tindakan, ada progres yang kita perbuat. Nah, ada 4 bagian yang harus ada misi. Dalam misi ini ada 4 misi yang ingin kita jalankan bersama untuk mencapai yang namanya Allah turut bekerja. Yang pertama adalah di bulan Januari sampai dengan bulan Maret saya canangkan sebagai misinya adalah saya berharap kita semua melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya. Melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Saya sudah ingatkan kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang nanti isi di gereja ini, supaya mereka selalu penekanannya adalah Allah turut bekerja dalam melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Itu penting supaya kita memahami sehingga kita tidak bias, tapi kita dapat pelajaran yang utuh untuk kita benar-benar merenungkan setiap hari dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita juga terus berharap akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu Tuhan mau supaya kita punya pengharapan terhadap janji Tuhan. Memang janjinya itu kelihatannya mustahil. Yang saya selalu bilang, seperti Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah. Kelihatannya mustahil sampai Sarah ketawa. Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan melakukannya bagi kita. Pasti lakukan. Seolah-olah kelihatan tidak mampu, tidak bisa, tapi Tuhan pasti lakukan. Lalu itu saya acanangkan, itu diterapkan di bulan April sampai dengan bulan Juni. Dan yang selanjutnya ketiga adalah supaya semua kita mengalami janji Tuhan. Bukan sekedar kita berharap, tapi kita juga mengalami janji-janji Tuhan. Di bulan Juli sampai bulan September. Sebagi menjadi 4 tiang visi misinya. Yang keempat adalah semua kita mengasihi dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap hatimu. Itu di bulan Oktober dan juga bulan Desember. Nah, itu saya sampaikan setiap kali saya isi khotbah supaya Bapak Ibu ingat baik-baik visi dan misi gereja kita. GBI Double Sila Tomaten punya visi dan juga punya misi yang ingin kita jalankan. Amin ya Bapak Ibu. Nah, dalam menunjang visi dan misi ini, dalam menunjang visi dan misi tahun ATB, maka kita harus melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melibatkan dan mengandalkan Tuhan? Minggu ini bagaimana kita melibatkan dan mengandalkan Tuhan dengan cara mempersembahkan korban persembahan. Saya urut step by step dari peristiwa Adam dan Hawa sampai kepada peristiwa Kain dan Habel. Dan ini adalah peristiwa Kain dan Habel. Mempersembahkan korban persembahan. Ini nggak enak. Ya kan? Belum apa-apa Pak Kem sudah ngomong tentang korban persembahan. Ya, saya mau kasih tahu kepada kita bahwa itu adalah karakteristiknya Tuhan. Tuhan itu mengawali ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan melakukan satu korban persembahan. Korbannya adalah binatang itu. Harus dikorbankan. Untuk apa? Memakaikan kulitnya kepada kita. Jadi itu bukan teori atau itu bukan karangan-karangan pendeta-pendeta yang biasanya orang suka bilang begini. Pendeta-pendeta kalau sudah kekurangan ngomongnya persembahan. Hari ini saya tidak tentang persembahan itu, tapi saya mau fokuskan kepada kita. Bagaimana Kain dan Habel menjadi manusia kedua. Ya kan? Satu manusia pertama Adam dan Hawa, manusia kedua ada Kain dan Habel. Mereka cuma berdua kakak adik. Tapi ribut masalah gara-gara korban persembahan.
Nah, saudara, itu dikisahkan di Kejadian pasal yang ke-4 ayat 1 sampai yang ke-16. Saya berharap Bapak Ibu boleh baca hal ini di Kejadian. Ini satu perikop yang sangat panjang. Tapi saya tidak menguraikan itu secara rinci kepada kita, atau saya tidak membacakan itu secara full, penuh kepada kita. Tapi saya membagikan, bikin outline untuk kita memahami tentang perikop itu. Bapak Ibu, di Kejadian pasal yang 4 ayat 1 sampai 16 itu berbicara tentang korban persembahan daripada Kain dan Habel. Nah, kita harus memahami, saya buat outline untuk mengerti kisah ini. Maka kita membuat outline garis besar dalam memahami ini. Ada 4 garis besar dalam kita memahami ini. Adalah ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 itu berbicara tentang keluarga yang harmonis. Amin. Itu keluarga yang harmonis. Adam dan Hawa telah melewati suatu masa yang dimana Tuhan sudah menghukum mereka dan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dan mereka saat ini sudah berdua. Mereka yang tadinya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mereka yang tadi hidup dalam kesenangan. Mereka tidak pernah mengenal kesusahan. Sekarang mereka kenal namanya kesusahan. Bagaimana Tuhan berkata kepada Adam, engkau akan bersusah payah. Dan engkau akan kepada istrinya engkau akan berahi. Sejak itu mereka mengalami yang namanya kesusahan demi kesusahan. Namun dalam keadaan kesusahan itu mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Amin. Maka kan ketika Hawa mendapatkan Kain, Hawa tidak pernah melupakan Tuhan. Hawa tidak sakit hati dengan Tuhan sekalipun Tuhan hukum mereka dengan keras. Ya kan? Akibat dari perbuatan mereka, Tuhan marah besar kepada mereka, mengusir mereka. Tuhan habis membalut mereka dengan kain kulit binatang itu. Tuhan mengusir mereka. Dan mereka harus berusaha sendiri. Tapi mereka tidak pernah sakit hati. Mereka tidak pernah benci kepada Tuhan. Bahkan Hawa dalam konteks ini, ketika Kain lahir, dia bilang begini, saya mendapatkan anak berkat pertolongan Tuhan. Mengakui kehebatan Tuhan, mengakui campur tangan Tuhan, mengakui bagaimana Tuhan itu terlibat langsung, mengakui bagaimana Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan mereka. Amin. Tidak seperti kita, kalau sudah dimarahi orang, dimarahin papa dan mamanya, dimarahin gara-gara kita berbuat salah, ngambek. Yang suka-suka ngambek, kasih tahu dia, itu Pak Pendeta sudah ngomong, anak-anak jangan suka ngambek. Adam dan Hawa ternyata tidak ngambek. Mereka saya sebut dia keluarga yang harmonis. Dari mana kita bisa tahu bahwa mereka ini ada keluarga yang harmonis? Di ayat yang ke-1 sampai 3 kita akan temukan 2 anaknya memiliki pekerjaan tetap. 2 anak ya punya pekerjaan tetap. Satunya pengusaha ternak, satunya pengusaha petani. Mereka sama-sama sukses. Dan itu yang disebut dengan keluarga yang harmonis. Dari segi materi mereka berkecukupan. Dari segi finansial mereka berkecukupan. Namun saudara, saya ada perhatikan lagi di ayat 1 sampai 3. Bukan sekedar dari finansial, tapi juga dalam hal rohani. Amin kan? Habel pergi mempersembahkan, Kain mempersembahkan korban, dan Habel pun mempersembahkan korban. Adam dan Hawa berhasil dalam mendidik kerohanian anak-anaknya. Amin. Mereka tidak melupakan Tuhan. Dididik sedemikian rupa sehingga mereka patuh terhadap persembahan mereka kepada Tuhan. Amin ya. Keluarga yang harmonis. Keluarga yang tidak ada masalah. Dari segi finansial cukup. Dari segi rohani mereka terdidik dengan baik. Tapi akan muncul masalahnya di sini. Di ayat yang maka saya bikin outline. Ayat 4 sampai 5 muncullah persoalannya. Ini muncullah persoalan. Ternyata itu persoalannya muncul bukan karena persoalan dari segi jasmani, tapi persoalan rohani. Iya, ini persoalan hubungannya dengan Tuhan. Bukan persoalan hubungannya dengan pekerjaannya, tidak. Tapi ini persoalannya hubungannya dengan Tuhan. Ternyata saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di ayat yang ke-4 sampai 5 ada 2 kata situ, persembahan Habel diindahkan Tuhan dan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan.
Sama-sama mereka pergi beribadah. Lalu mereka diajarkan kalau pergi beribadah menghadap Tuhan, kamu harus membawa korban persembahan. Dan mereka sama-sama melakukan itu, korban persembahan. Satu saat ketika Tuhan mengindahkan persembahan daripada Habel dan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini persoalannya. Ternyata saudaraku yang saya kasih, hal-hal yang rohani itu, persoalan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu ternyata berpengaruh kepada hubungan kita dengan sesama kita. Hubungan kita, ketika hubungan kita dengan Tuhan mulai terganggu, maka hubungan kita dengan sesama pun mulai terganggu. Bahkan sampai kepada pekerjaan, bahkan sampai kepada mempengaruhi kejiwaan kita, mempengaruhi suasana hati kita, mempengaruhi pikiran kita, dan mempengaruhi tindakan kita. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih, sekalipun kita ibadah online, jangan pernah Bapak Ibu abaikan sedikit pun tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena sangat berpengaruh. Persoalan-persoalan yang timbul itu, masalah-masalah yang timbul itu karena hubungan kita dengan Tuhan itu sering terganggu. Maka kan Raja Daud, Raja Daud, Bani Korah kalau nggak salah, di Mazmur pasal yang 42, Bani Korah mengakui di Mazmur pasal yang kedua, mengapa engkau gelisah hatiku? Mengapa engkau gundah gulana jiwaku? Mengapa engkau sedih jiwaku? Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur pasal yang 42 ayat 1 sampai 6, kita temukan ternyata yang membuat dia jiwanya gundah gulana, yang membuat dia tertekan, salah satu faktornya karena hubungannya dia dengan Tuhan terganggu. Nah, ini persoalannya. Persoalannya adalah ketika mereka menghampiri Tuhan, doanya Kain didengar. Doanya Habel didengar. Doanya Kain ditolak. Persembahannya Habel diterima. Persembahannya Kain ditolak. Ini Tuhan cari gara-gara. Ini Tuhan ini cari gara-gara ini. Sama-sama. Guru sekolah minggu sering mengajarkan anaknya, sehingga anaknya sering kali berkata, gara-garanya si Habelnya persembahannya bagus, sedangkan Kain persembahannya adalah persembahan petani-petani, itu tidak bagus. Coba dia persembahannya kambing domba, pasti Tuhan berkenan. Persoalannya bukan karena di profesinya, persoalannya nggak di situ. Persoalannya apa saudara? Persoalannya lebih lanjut di ayat ke-6 sampai 7. Ada peringatan dari Tuhan. Tuhan sebelum sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu sudah ingatkan. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, Tuhan itu sudah tanamkan suatu roh alarm dalam diri kita. Ketika sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah ingatkan. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah ingatkan. Dengarkan itu. Jangan dengarkan pengaruh-pengaruh di luar, jangan dengarkan analisamu, tapi dengarkan suara itu. Itu disebut dengan suara hati nurani. Dan Tuhan taruhkan itu. Nah, Tuhan datang kepada Kain, peringatan kepada Kain. Tuhan bilang begini, hatimu panas dan mukamu muram. Ada yang hatinya panas, mukanya muram gara-gara Tuhan tidak menjawab doanya. Ingat baik-baik. Ya. Lalu dosa sudah mengintip, tapi kamu harus berkuasa atas dosa itu. Tuhan ingatkan kepada Kain, mukamu muram, mukamu tidak berseri. Ingat baik-baik, dosa sudah lihat kamu, dosa sudah mengintip kamu, dosa sudah memperhatikan kamu, dosa sudah mengamati kamu. Ini kapan ini, tinggal tunggu waktu nih. Ini tinggal tunggu waktu ini. Ini tinggal tunggu waktu. Ini tinggal tunggu waktu. Amin Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memperingati kita. Bahkan Bapak Ibu yang mendengar saya hari ini, mungkin mendengar saya hari ini, Bapak Ibu melakukan suatu tindakan seperti Kain, melakukan satu tindakan Bapak Ibu sedang marah kepada saudara Bapak Ibu sedang marah kepada anak-anakmu, atau anak-anak sedang marah kepada orang tua, atau Bapak Ibu marah kepada siapapun, pelanggan atau siapapun. Ingat baik-baik bahwa ada pesan saya kepada, ada teguran kepada kita hari ini, bahwa kita ingat Tuhan sudah pesankan, dosa sedang mengintip kamu. Apakah kamu tidak bersuka cita? Apakah kamu tidak bergembira? Amin. Ternyata saudara, karakter Kain ini karakternya cemburu.
Karakternya, hatinya itu suka panas, suka marah. Nah inilah. Dan saudara yang saya kasih, akhirnya terjadilah namanya sebab akibat. Yaitu di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Itu sebab akibat. Sebab akibatnya apa saudara? Kain membunuh Habel. Dan darah Habel masih memohon keadilan dan hukuman Tuhan kepada Kain. Itu sebab akibat. Bapak Ibu baca di Kejadian pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 16. Saya tidak membacakan ayat itu, saya hanya kasih outline-nya aja buat Bapak Ibu. Nah, saudara yang saya kasihi, kenapa Tuhan itu mengabulkan atau mengindahkan persembahan Habel sedangkan Kain tidak diindahkan? Bukan karena persembahannya, bukan karena korban persembahannya berbeda. Karena memang dia sebagai petani, ya dia mempersembahkan petani, hasil dari petani. Dia sebagai seorang gembala, ya dia mempersembahkan kambing domba. Bukan karena profesinya, bukan karena penghasilannya, bukan karena duitnya, bukan karena uangnya, bukan karena materinya. Itu yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Bapak Ibu, saya harus ingatkan itu dan garis bawahi di khotbah kita hari ini, mengawali ini. Bagaimana Tuhan itu turut bekerja dengan luar biasa. Ternyata hal seperti ini mempengaruhi bagaimana Allah itu mau turut bekerja atau tidak dalam kehidupan kita. Secara khusus, secara eksklusif, Tuhan turut bekerja. Amin. Kenapa? Ibrani pasal yang ke-4, 11, ayat 4 menjelaskan kepada kita ini sebabnya. Sebabnya apa? Ini penyebabnya. Kenapa persembahan Habel diindahkan dan Kain tidak diindahkan? Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ada 3 kata kunci di sini. Karena iman. Lalu kata kunci ia mempersembahkan, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar dan iman ia masih berbicara. Kenapa Tuhan itu mengindahkan persembahan daripada Habel? Karena Habel melakukannya dengan iman. Amin. Iman. Apa itu iman? Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita percaya Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu hadir. Iman itu adalah dasar. Dasarnya di sini. Dasarnya bukan karena materinya, dasarnya bukan karena uangnya, tapi imannya. Dengan kata lain saudaraku, ternyata Tuhan menolak persembahan daripada Kain. Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain karena Kain melakukan itu tidak atas dasar iman. Amin. Kain melakukan itu sekedar rutinitas. Kain menghadap Tuhan beribadah sekedar rutinitas. Kain mempersembahkan itu karena memang anjuran dari papa dan mama saya. Kami sudah diajarin sedemikian rupa. Lakukan itu setiap hari hanya sebagai rutinitas atau kebiasaan. Tidak dengan iman. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita. Hati-hati. Buat kita semua. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Harus lakukannya dengan iman. Dasarnya harus iman. Kenapa iman? Pakai ngomong, kenapa harus iman? Boleh nggak tanpa iman? Boleh, silakan saja, boleh. Tapi Alkitab tidak menganjurkan itu tanpa iman. Tapi Alkitab menganjurkan kepada iman itu menentukan. Iman itu menentukan Tuhan itu turut bekerja atau tidak dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya berharap supaya kita semua yang ada terus membangun dan motivasi iman kita. Supaya iman kita tumbuh. Bagaimana kita supaya iman kita tumbuh? Sering-seringlah dengar tentang firman Tuhan. Karena Roma pasal yang ke-7 ayat 10. Roma 10 ayat 7. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sering-seringlah dengar tentang firman Tuhan. Imanmu tumbuh. Jangan dengar terus film Korea. Atau film-film yang lain. Dengarlah sering juga firman Tuhan.
Mungkin Bapak Ibu sering dapat potongan-potongan renungan singkat selama 1 menit. Dengarkan itu. Dengarkan itu. Karena itu membuat iman kita tumbuh. Amin. Kenapa harus iman? Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Pentingnya iman. Karena tanpa iman, engkau tidak mungkin berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, percaya bahwa Allah ada. Barang siapa berpaling kepada Allah, bahwa Allah ada, percaya sekalipun tidak melihat, percaya sekalipun hanya ibadah melalui online, percaya sekalipun hanya pegang handphone dan beribadah dan berdoa, percaya bahwa Allah ada, Allah ada. Jadi bukan sekedar kita pergi kepada gedung baru kita bilang, oh itu baru iman saya kuat. Tidak. Ternyata saudara, barang siapa berpaling kepada Allah, percaya Allah ada. Amin. Sebab barang siapa berpaling kepada Ia harus percaya. Iya, harus. Harus percaya. Nggak boleh bilang, oh kalau dijawab Tuhan baru saya percaya. Tidak. Harus percaya dulu baru dijawab. Jangan dibalikin. Dijawab dulu baru percaya. Karena kita sering gitu. Kalau Tuhan jawab saya, baru saya percaya. Nggak boleh. Itu bukan iman. Itu menguji Tuhan. Itu coba Tuhan. Ingat ya. Harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Jadi ketika kita percaya, maka itu bentuk bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Hari ini engkau melihat saya di handphone, di laptop, dan menyaksikan saya, di PC menyaksikan saya. Engkau serius dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya Tuhan ada, Tuhan ada. Maka Tuhan mengindahkan doamu. Maka Tuhan turut bekerja dalam setiap pergumulanmu. Maka apa yang diharapkan engkau, apa yang kau inginkan, itu terlaksana. Tuhan turut bekerja. Bukti bahwa kita ini mengandalkan Tuhan adalah punya iman yang sungguh-sungguh. Iman yang serius, bukan iman abal-abal. Ya, iman yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mau temukan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah sekalipun online. Yang kedua, kenapa kita harus punya iman? Karena Galatia pasal yang ketiga ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Itu. Kenapa kita harus beriman? Karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Yang kedua, karena dengan iman kita diberkati. Kita diberkati karena iman kita. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bagaimana supaya kita diberkati? Ya beriman kepada Tuhan. Amin ya. Yang ketiga, Lukas pasal yang ke-18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan. Jadi iman itu bukan sekedar kita berpaling kepada Allah, bukan sekedar untuk masalah kita diberkati, tapi iman itulah yang menyelamatkan kita. Amin ya. Dengan engkau percaya kepada Tuhan Yesus, dengan engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, engkau berbalik kepada Tuhan, imanmu menyelamatkan engkau. Amin. Amin. Itu yang pertama. Kenapa Kain itu kenapa Habel itu diindahkan sedangkan Kain tidak? Yang kedua, kunci atau rahasianya adalah di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 4, bagian yang ke-B, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Yang kedua, kenapa Tuhan itu mengindahkan persembahan daripada Habel bukan persembahan Kain? Karena dikatakan di sini dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Dengan jalan apa? Jalan imannya. Kenapa? Karena saya mau katakan di sini adalah karena ini adalah kesaksian iman adalah
Habel bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Percaya bahwa Tuhan itu hebat. Percaya bahwa Tuhan maha hadir. Percaya akan segala sesuatu yang luar biasa itu bukan. Imannya bukan dibangun atas dasar hanya percaya seperti itu. Tapi percaya karena ada tindakannya. Percaya sesuai dengan bibirnya, sesuai dengan tindakannya, apa yang diucapkan oleh mulutnya, sesuai dengan perbuatannya. Makanya saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Percuma, ya kan? Kata Pak Kem kita bilang harus beriman, kita percaya. Saya sudah percaya, saya sudah dibaptis, saya sudah terima Tuhan, berarti saya sudah percaya. Siapa bilang? Iman tanpa perbuatan mati. Kesaksian. Imanmu harus dibuktikan dengan orang melihat bahwa ada perubahan dalam kehidupanmu. Oh benar loh. Dia ke gereja, dia beribadah. Oh dia benar loh. Dia sungguh-sungguh ibadah di live streaming. Bukan sekedar habis buka, tutup lagi. Habis buka, tutup lagi. Saya perhatikan juga saudara. Aduh, grafiknya naik turun. Ketahuan. Yang buka hanya buka sekedar buka. Oh ini enggak. Nah tinggal lagi. Buka cari yang lain. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, inilah disebut dengan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yakobus pasal kedua ayat 14 memberikan gambaran itu kepada kita tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ayat yang kedua ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 14, tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan dan aku akan tunjukkan kepada imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perbuatan-perbuatannya. Habel didengar doanya karena perbuatan. Perbuatan apa? Imannya. Imannya punya perbuatan. Amin ya. Imannya bukan sekedar ngomong doang. Tapi isinya nggak ada. Perbuatannya harus disertai. Perbuatan-perbuatan seperti apa? Buah-buah pertobatan itu harus ada. Hari ibadat tengah minggu saya udah uraikan itu. Buah-buah pertobatan itu seperti apa saja. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu salah satu bentuk buah-buah pertobatan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu adalah buah-buah pertobatan. Buah-buah bukti bahwa kamu punya iman. Lah kalau kamu punya iman tapi kamu masih maki-maki orang, marah-marah orang, hatinya panas, hatinya seperti Kain, mukanya tidak tidak berseri, mukanya muram-muram melulu. Memang keadaan buat kita muka harus muram karena lesu semua kan? Tapi hati jangan muram, hati tetap berseri karena itu adalah obat. Kalau Bapak Ibu dengar kesaksian ada orang yang terpapar COVID, mukanya muram terus, itu mempermudah imunnya dia untuk selesai. Kenapa? Karena iblis mengintip. Roh maut mulai mengintip. Ya kan? Kalau dengar saya hari ini, maka penuhilah hatimu dengan sukacita. Amin ya. Lalu ayat yang pasal yang ke-2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Tindakannya sesuai dengan ucapannya. Amin ya. Abraham berkata, ya Tuhan, saya percaya akan janjimu. Tapi dia ketika Tuhan bilang ini, bawa Ishak persembahkan. Langkah dia membawa Ishak itu dihitungkan itu sebagai benar. Kalau hanya sekedar dengar bilang Tuhan itu baik, semua orang tahu. Mulut kita berkata, Tuhan engkau hebat, Tuhan engkau dahsyat. Tapi tidak pernah beribadah. Tidak pernah ikut ibadah online. Tidak pernah aktif dalam hal-hal yang rohani. Yang aktif adalah hal-hal yang jasmani. Bapak Ibu perhatikan. Persoalan demi persoalan yang terjadi itu masalah yang sebenarnya urusannya masalah rohani. Persoalan ini muncul gara-garanya persoalan rohani. Bukan persoalan materinya. Persoalan rohani. Dalam persoalan rohani itu engkau menang. Maka persoalan jasmani engkau lebih menang. Maka Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan. Tujuan Tuhan tahu. Bahwa kalian menang. Kalau kamu bisa menang dalam perkara rohani, maka masalah perkara jasmani, engkau lebih dari pemenang. Amin. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa? Alasan yang ketiga, kenapa Abraham Tuhan itu memperhatikan
korban persembahan daripada Habel. Karena yang ketiga adalah di Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11 ayat 4 bagian C atau bagian terakhir, Allah berkenan dalam persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini. Karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Orang yang percaya kepada Tuhan, imannya masih berbicara. Bahaya, hebat ya, karena imannya itu masih berbicara. Kita yang mati dalam Tuhan, hebat sekali Tuhan. Iman kita itu masih berbicara untuk menyelamatkan orang lain. Iman itu masih berbicara untuk menegur orang lain. Iman itu masih berbicara kepada Tuhan untuk minta keadilan. Imannya Habel masih berbicara untuk minta tuntutan Tuhan supaya keadilan terjadi. Habel, imannya masih berbicara. Dengan kata lain saudara, iman itu hidup. Walaupun tubuh kita binasa, namun iman kita ternyata masih bisa berbicara kepada Allah. Walaupun tubuh sudah menjadi mayat, namun imannya masih bisa berbicara kepada Tuhan tentang apa yang terjadi di dunia ini, tentang apa yang belum selesai, atau minta keadilan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, iman itu berbicara juga tentang apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Jadi ketika engkau menabur sesuatu dengan kebencian, engkau pun akan menuai kebencian. Maka Habel pun imannya tetap berdoa karena darahnya tetap berbicara. Karena imannya masih berbicara kepada Tuhan untuk menuntut keadilan. Dan Tuhan mendengar itu. Tuhan mempertanyakan itu kepada Kain. Kain bilang, apakah aku penjaga adikku? Tuhan menghukum Kain karena perbuatannya dia. Itu sebabnya saya bilang sebab akibat. Sebab akibat. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Inilah yang saya sebut dengan hukum tabur. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kain menabur pedang, maka dia akan selama hidupnya juga dia menuai pedang. Karena iman Habel masih berbicara tentang itu. Dia menggunakan pedang untuk membunuh Habel. Maka selama kehidupannya dia terus berhadapan dengan pedang. Kisahnya seperti itu di dalam Alkitab. Maka ajaran-ajaran yang selalu berkiblat kepada Kain, yang selalu menggunakan sakit hatinya, kecewanya, ditolak, doanya tidak dikabulkan, lalu mulai kecewa. Itu selalu urutannya seperti itu. Urusannya dengan pedang, bunuh-bunuh. Tidak ada kasih. Tapi kalau engkau menabur kasih, engkau menabur kebaikan, engkau menabur senyuman, engkau akan menuai senyum. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang menabur kecurangan akan menuai kecurangan. Jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, Bapak Ibu mendengar saya hari ini, jangan sampai kita menabur kecurangan. Kita curang kepada orang. Kita curang kepada pelanggan kita. Kita curang kepada teman-teman kita. Kita curang kepada rekan-rekan kita. Kita curang dalam segala hal. Mau kamu curang dalam pelayanan, mau kamu curang dalam berbisnis, apa yang kau tabur, itu juga yang nanti engkau akan tuai. Maka saya selalu bilang, ada orang mungkin curang kepada saya. Ada orang mungkin melakukan hal yang tidak baik kepada saya. Saya hanya bisa berkata, saya mendoakannya. Karena iman itu tetap berbicara. Satu saat mungkin saya sudah nggak ada, kita mungkin sudah nggak ada, tapi iman kita tetap berbicara. Apa yang kita tabur itu tetap berbicara untuk menuntut supaya itu pun dituai. Amin ya saudara. Itu saudaraku. Apa yang kau tabur itu yang akan tuai. Kau tabur kecurangan, maka kau akan tuai kecurangan. Satu saat juga engkau akan dicurangi orang. Satu juga engkau akan ditipu orang. Lalu Matius pasal yang ke-7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Seluruh kitab para nabi-nabi, ada begitu banyak kitabnya di perjanjian lama,
dari Kejadian sampai kepada Maleakhi, isinya tentang ini. Tabur tuai. Isinya apa? Supaya apa yang kau kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi seru. Perbuatlah itu juga kepada mereka. Berbuatlah kebaikan, maka kau akan menuai kebaikan. Lalu 2 Korintus pasal ke-9 ayat ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Nabur sedikit, tuai sedikit. Nabur banyak, tuai. Persoalannya bukan nabur sedikit atau tuai banyak. Persoalannya bukan di situ, sudah. Persoalannya jangan menabur dengan paksaan. Jangan menabur dengan hati yang panas. Jangan menabur dengan hati yang dendam. Jangan menabur dengan hati yang dengki. Jangan menabur dengan memberikan persembahan dengan sesuatu yang seolah-olah engkau merasa bahwa engkau mampu dan hebat sebagainya. Tapi engkau melakukan itu dengan sukarela, dengan iman, sukacita. Tuhan sanggup. Itu dasarnya di situ, saudara. Bukan dasarnya di dalam korban materimu, tapi korban dari mana? Hatimu memberi dengan sukacita atau tidak. Hatimu memberi dengan kerelaan atau tidak. Hatimu memberi dengan iman atau tidak. Bukan masalah jumlahnya, tapi masalah hatimu bersukacita atau tidak. Hatimu memberi dengan sukarela atau tidak. Amin Bapak Ibu. Kiranya kita semua yang ada, jemaat Tuhan yang ada, kita semua ada di gereja ini, kita mengerti bagaimana kalau Allah mau turut bekerja dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan dengan cara korban persembahan yang benar. Korban persembahan yang benar adalah korban persembahan yang disertai dengan iman kita. Korban persembahan adalah korban persembahan yang iman dan perbuatan. Korban persembahan adalah korban persembahan yang diberikan dengan iman, perbuatan, dan sukacita. Amin. Iman, perbuatan, dan sukacita. Iman, perbuatan, dan gegerutu. Itu nggak boleh. Iman, perbuatan, dan sukacita. Ingat, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tuhan selalu memperhatikan itu. Selama kita ada di dunia ini, banyak hal yang mungkin terjadi. Tapi peganglah firman Tuhan ini. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kita satu hati berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu di siang hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini kami boleh diberkati. Dan oleh karena itu belajar terus Bapa untuk berharap kepadamu. Biarlah kami belajar seperti Kain yang dimana menghadap Allah dengan iman. Buktikan dengan perbuatannya. Dan buktikan dengan menabur. Dan akan melihat apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Kami belajar dari kisah ini. Dan kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Allah turut bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Allah turut bekerja dalam rumah tangga kami. Allah turut bekerja dalam usaha pekerjaan dan anak-anak kami. Allah turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kami. Membuat kami diberkati sebagaimana Tuhan memberkati Abraham. Diberkati sebagaimana Tuhan memberkati tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Biar itu pun kami alami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Minggu depan masih kita tetap ibadah secara online. Dan yang akan layani kita adalah Ibu Pendeta Esther Riu dari Temanggung. Dan nanti tanggal 10 atau 31 minggu kelima kita akan dilayani oleh Ibu Evi, Pendeta Evi Sukiat ya, dari BSD ya, dari Serpong. Nah kiranya itu saja. Dan Bapak Ibu, kita ada ibadah tengah minggu. Saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu, mungkin dengar hari ini ibadat perdana kemarin, hari Rabu kemarin ada sedikit kendala. Namun saya usahakan untuk minggu ini tidak ada kendala. Saya berharap Bapak Ibu ikut setiap setengah minggu. Boleh hadir, nonton saja dulu YouTube-nya. Kemarin ada masukan dari istri untuk berikan pelajaran-pelajaran di ibadat tengah minggu. Saya upayakan untuk materi-materinya saya siapkan. Sehingga kita belajar banyak di dalam ibadat tengah minggu itu. Supaya saya rindu supaya jemaat Tuhan yang ada, sebagaimana tema kita atau visi kita ini adalah tahun di mana Allah itu turut bekerja, benar-benar Tuhan itu turut bekerja secara dasar dalam kehidupan kita. Amin ya. Dan buat Bapak Ibu yang
mau dukung dalam doa dan juga pelayanan pastoral, silakan masuk kepada deskripsi dan Bapak Ibu akan temukan nomor WhatsApp saya sana dan kita akan dukung Bapak Ibu dalam doa dan memberikan pelayanan buat Bapak Ibu. Sedangkan buat Bapak Ibu yang memberikan korban persembahan, silakan masuk kepada deskripsi juga ada nomor rekening di sana. Kita satu hati, kita akhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat siang hari ini, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima. Di akhir ibadah ini bersama-sama bersatu hati berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, yang meluangkan waktu mereka untuk menyaksikan hari ini. Diberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Mata, telinga dan hati yang mereka pergunakan untuk mendengar dan memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah mereka terima berkat ilahi dalam kehidupan mereka. Hal-hal yang rohani itu pasti mereka alami dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan dalam rumah tangga mereka, Tuhan campur tangan dalam bisnis mereka. Tuhan turut bekerja dalam setiap apapun yang mereka perbuat dan kerjakan, dibuat berhasil dalam nama Yesus. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang sakit, jamah oleh bilur-bilur-Mu, mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh orang tua yang ada di gereja ini, seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, dalam pergumulan mereka, dalam harapan-harapan mereka dan doa-doa mereka. Tuhan tolong selalu. Bangsa kami Indonesia, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Indonesia, biar damai sejahtera selalu ada di Indonesia. Indonesia ada dalam kehadiran-Mu, dalam kemuliaan-Mu, dan campur tangan Tuhan supaya keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan keamanan dapat berjalan dengan baik. Bahkan bangsa pilihan-Mu juga kami berdoa Tuhan tolong, biar oleh mereka kami dapat bagian keselamatan dan berkati bangsa pilihan Bapa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Seluruh tangan yang terulur untuk memberikan korban persembahan, baik persembahan maupun perpuluhan, diberkati tangan memberi. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dan mereka tahu bahwa mereka memberi dengan sukacita, sukarela, dan mereka yakin Tuhan melipat gandakan berkat Tuhan, berkelimpahan, berkecukupan dalam segala kebajikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, diberkatilah anak-anak-Mu selalu dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih. Arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 16 Januari 2022, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah tengah minggu di hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.